Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam sekolah minggu kita. Saat ini kami akan menyapa untuk adik-adik. Gimana kabarnya? Benaya, Beno, Lian, Jeremy, Krishna, Stephen, Valdis, Yabes, Joyce, Michelle, Daniel, Wen, Bumi, Jason, Wai, Wahyu, Elang, William, Peter, Acen, Atta, Bebilin, Tita, Caca, Rahel, Alea, Angel, Sekar, Mahes, Tessa, Lois, dan Grace, dan teman-teman yang lain. Gimana kabarnya? Sehat kan? Ya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam sekolah minggu. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama dalam sekolah minggu kami. Kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang bertugas pada pagi ini. Engkau berikan hikmat dan kasih-Mu, dan Engkau berkati juga untuk Tante Helen yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengerti setiap apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu itu Tuhan, supaya kami dapat mendengar kabar baik dan terus akan dikuatkan iman kami secara khusus pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa mendengar akan kasih Kristus dalam setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membawaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Galatia 4 ayat 1-11.
Yang dimaksud ialah selama seseorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seseorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah pewalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Setelah genapnya waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukanlah lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang kamu sesudah telah mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini kita bertemu kembali di kelas sekolah minggu kita. Hari ini kita memasuki sekolah minggu pelajaran yang kedua. Judul pelajaran kita hari ini adalah Hukum Taurat Mempersiapkan Hukum Anugerah, yang diambil dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Adik-adik yang baik, ada yang tahu nggak tentang hukum? Apa? Ya, hukum itu adalah peraturan. Tante bacain ya. Hukum itu adalah peraturan, undang-undang, sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban dan keadilan agar tidak terjadi kekacauan. Hari ini kita belajar tentang dua hukum. Pertama adalah hukum Taurat dan yang kedua adalah hukum kasih. Bagaimana dengan hukum Taurat dan hukum kasih ini? Yuk kita berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus agar kita mengerti tentang pelajaran kita hari ini. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur untuk belas kasih Tuhan bagi kami. Pada kesempatan hari ini kami datang sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Berkati kami dalam kami untuk mengerti tentang firman yang akan kami dengar hari ini Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, dan hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Barangkali adik-adik pernah mendengar tentang hukum Taurat. Apa sih hukum Taurat itu? Nah, hukum Taurat itu dikatakan juga dalam 10 perintah Tuhan. Terdapat pada Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, Tante kasih tugas ya adik-adik ya. Nanti setelah selesai sekolah minggu, adik-adik boleh chat di WA grup kita. Tolong tulis 10 perintah Tuhan apa saja nanti di WA grup ya. Bisa dibaca di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Hukum Taurat itu ditulis dalam 2 loh batu. Hukum ini diberikan Tuhan Allah kepada umat Israel sebagai penuntun
untuk menjalani kehidupan mereka, di mana hukum yang pertama sampai hukum yang kelima mengajarkan bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Dan hukum yang kelima sampai hukum yang 10 mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan sesama. Sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa kembali mengulang, membacakan semua hukum-hukum tersebut dengan ajakan untuk mempelajari dan setia menjalankan hukum-hukum tersebut. Nah, bagaimana dengan hukum kasih atau hukum baru? Terdapat dalam Injil Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu hukum kasih. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal yang kelihatannya bertentangan dengan hukum Taurat, sehingga Tuhan Yesus berhadapan dengan para ahli-ahli Taurat dan akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Alkitab jelas menuliskan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Taurat, karena tidak ada satupun dari 10 perintah yang dilanggar. Dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa ketika Tuhan Yesus telah menebus mereka, maka mereka telah diangkat sebagai anak. Dan Rasul Paulus dalam suratnya menegaskan kembali bahwa jemaat Galatia sudah bebas dari perhambaan dosa dan roh dunia. Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat Galatia, sehingga Rasul Paulus bersikeras untuk senantiasa mengingatkan jemaat Galatia untuk hidup dalam kebenaran Injil. Mengapa Paulus mengasihi jemaat Galatia? Karena orang-orang Galatia masih hidup dengan menghambakan diri kepada roh dunia. Mereka memelihara atau merayakan hari-hari tertentu supaya mereka selamat. Padahal Rasul Paulus pernah memberitakan kabar baik atau Injil Kristus. Apa kabar baik itu? Berita baik itu adalah kedatangan Yesus ke dunia untuk membebaskan mereka dari semua tuan yang selama ini membelenggu mereka. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah adik-adik masih ada yang menghambakan diri kepada dunia? Ada yang bisa memberi contoh bagaimana menghambakan diri kepada dunia? Ada? Ya, sebagai contoh, kalau kita sudah asik main game di dalam HP, barangkali kita sudah lupa membaca Alkitab, kita lupa untuk berdoa,
kita lupa untuk bersekutu, sekolah minggu, itu adalah menghambakan dunia. Adik yang baik, Tuhan Yesus datang ke dunia adalah suatu anugerah bagi semua umat manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang, termasuk papa, mama, tante, dan juga adik-adik. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengakuinya, Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada hari ketiga Dia bangkit di antara orang mati dan menyiapkan tempat bagi kita. Nah, adik-adik, mari kita mengikuti setiap ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, baik itu melalui hukum Taurat ataupun hukum kasih. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat yang selama ini diberlakukan untuk manusia supaya mereka mendapatkan keselamatan. Itulah pelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Bacaan kita pagi ini diambil dari Matius 5 ayat 17. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah selesai sekolah minggu pagi ini. Terima kasih atas berkat firman-Mu saat ini. Kiranya firman-Mu menjadikan iman kami semakin bertumbuh.
Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami hari ini. Pertemukan kami minggu depan untuk belajar firman-Mu. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.